Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Teman-temanku yang berbahagia, pada kesempatan yang penuh berkah ini, di bulan yang suci ini, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Semoga kita selalu diberi kekuatan, kelancaran menjalankan aktivitas ibadah di bulan suci ini. Teman-temanku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya membawakan kultum dengan tema Birrul Walidain. Birrul Walidain tak asing lagi didengar di telinga kita. Pastinya kalian semua sudah tahu apa itu Birrul Walidain. Ya, benar. Birrul Walidain adalah berbakti kepada orang tua. Seperti yang disampaikan dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karim. Artinya, Tuhan menciptakan kamu hanya semata-mata untuk beribadah kepada Tuhan dan untuk berbakti kepada orang tua. Apabila di antara orang tuamu lanjut usia, maka jangan sesekali kamu berkata kasar kepadanya dan jangan pernah membantahnya. Ucapkanlah dengan ucapan yang bagus. Dari ayat tersebut kita tahu bagaimana kedudukan orang tua di mata Tuhan. Bagaimana bagusnya, bagaimana tingginya derajat orang tua di hadapan Tuhan. Maka dari itu, kita sebagai anak patutlah berbakti, menghargai, dan selalu ingat dengan kata-kata orang tua kita. Pada hadis Nabi pun telah disebutkan, ridhar Rabbi fi ridhal walid, wa sahatur Rabbi fi sahatil walid. Dari sepenggal hadis tersebut kita tahu bahwasanya ridho Tuhanmu berada pada di ridho orang tuamu, dan juga siksa Tuhanmu juga berada pada siksa orang tuamu. Maka dari itu teman-temanku semua, janganlah kita semua berbuat jelek, durhaka kepada orang tua. Kita senantiasa mencari ridhonya, agar semoga jalan kita diberi ridho oleh Tuhan, diberi kelancaran, diberi kemudahan untuk menjalani aktivitas-aktivitas keseharian kita. Dalam hadis lain juga disebutkan, man sarahu ayyumaddalahu fi umri wa zada fi rizqi falyabarra walidayhi wal yasil rahimah. Barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, ditambah rezekinya, maka berbuatlah baik kepada orang tuamu dan sambunglah silaturahmi kepada orang tuamu. Dari hadis tersebut kita diingatkan, ketika kita sudah melampaui dari kecil, dewasa hingga tua, kita harus ingat kepada orang tua. Wal yasil rahimah. Ketika kita sudah tidak sekeluarga lagi, ketika kita sudah tidak bertempat tinggal satu rumah, satu atap lagi,
kita harus bersambung silaturahmi agar kita selalu mendapat ridho dari orang tua. Betapa bahagianya orang tua ketika melihat anaknya yang sudah sukses, yang sudah berkeluarga, kemudian mengunjungi beliau, menjenguk beliau. Bagaimana bahagianya beliau. Dan ketika orang tua kalian merasa bahagia, disitulah kemudahan pasti akan datang kepada kalian semua. Teman-temanku yang berbahagia, mari kita muhasabah diri. Bagaimana orang tua kita menjalani kehidupannya dari pagi sampai malam. Kita ingat pada Ramadan yang panas ini, matahari yang terik ini, seorang ayah bekerja berbanting tulang hanya untuk anaknya bisa bahagia. Seorang ibu dengan penuh kasih sayang merawat sejak kecil, menyusui, mengandung, melahirkan, dan juga merawat beliau. Begitupun juga seorang ibu yang mengandung, merawat, melahirkan, juga membesarkan, sekaligus mendidik anaknya untuk menjalani kehidupan di jalan yang benar. Jangan lupa kita selalu ingat kepada orang tua dimanapun kita berada, agar kita selalu mendapat ridho Tuhan. Seperti hadis yang telah saya sampaikan di atas, ridhallahu biridhal walidain, sahatullah bisahatil walidain. Teman-temanku yang berbahagia, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.